Halo semua, perkenalkan saya Mutiara Suci Cahyani dari kelompok 5 dengan NIM 2302011914067 Program Studi Teknologi Pangan Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan bahas bioteknologi konvensional yaitu fermentasi. Kita semua tahu kalau susu itu mengandung nutrisi yang kompleks, tetapi susu juga merupakan bahan pangan yang sangat mudah rusak dan mudah basi. Maka dari itu, dibutuhkan cara pengolahan yang tepat agar masa simpan susu menjadi lebih panjang dan tentunya tetap mempertahankan nutrisinya. Salah satunya dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional fermentasi. Dengan fermentasi, susu dapat diubah menjadi yogurt. Menurut Vinarsi tahun 2014, yogurt merupakan produk fermentasi dari susu dengan menggunakan bakteri asam laktat. Pada video ini, saya akan memperlihatkan cara pembuatan yogurt dengan perlakuan starter sebanyak 60% dan diinkubasi pada suhu ruang. Saya juga akan bahas hasil dari yogurt mulai dari organoleptiknya hingga fenomena yang terjadi saat proses fermentasi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu tisu, hand sanitizer, susu UHT full cream sebanyak 500 ml, 300 ml starter. Di sini saya pakai Biocool yang plain. Kemudian ada wadah berpenutup untuk inkubasi, panci untuk memanaskan susu, sendok, dan kain bersih. Sebelum mulai stepnya, wadah inkubasi dan sendok dicuci terlebih dahulu dengan air panas. Ini dimaksudkan untuk mensterilkan wadah dan sendok. Menurut Sujoko et al. Tahun 2015, sterilisasi bertujuan untuk membunuh mikroorganisme pengganggu. Kemudian, sendok dan wadah langsung diletakkan di atas kain bersih dan ditutup. Lanjut ke step pembuatan yogurt. Pertama, panaskan susu dengan api kecil hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius. Jangan lupa sambil diaduk ya. Setelah mencapai suhu 70 derajat, lakukan holding time selama 10 menit dengan api kecil dengan sambil terus diaduk. Pemanasan ini bertujuan untuk mempasteurisasi susu sapi. Menurut Hanum dan Waniati tahun 2015, pasteurisasi susu bertujuan untuk membunuh bakteri yang tidak dikehendaki atau bakteri patogen. Setelah 10 menit, diamkan susu hingga suhunya turun sampai kurang lebih 45 derajat. Susu yang sudah hangat sudah siap untuk dicampur dengan starternya. Sebelum itu, bersihkan area sekitar agar meminimalisir kontaminasi. Di sini saya pakai sarung tangan supaya lebih steril. Susu hangat dituang ke dalam wadah, kemudian dicampur dengan 300 ml starter yogurt. Pada praktikum ini saya mendapat perlakuan starter yogurt konsentrasi 60%. Jadi untuk 500 ml susu saya pakai 300 ml starter yogurt. Kemudian campuran susu dan starter yogurt diaduk hingga merata. Setelah rata, bersihkan sisa-sisa susu yang menempel pada bagian pinggir wadah, kemudian ditutup dengan rapat. Susu siap diinkubasi pada suhu ruang selama 8 jam.
Ini hasil dari yogurt yang telah difermentasi selama 8 jam. Terjadi banyak perubahan selama proses inkubasi, seperti warna yang berubah menjadi putih kekuningan, aromanya menjadi beraroma asam, teksturnya menjadi kental, serta rasanya yang menjadi asam. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya proses fermentasi oleh bakteri asam laktat. Menurut Firdaliza et al. Tahun 2016, fermentasi merupakan proses pengasaman produk pangan melalui aktivitas bakteri asam laktat, di mana aktivitas bakteri ini dapat menyebabkan perubahan sensori, kimia, dan mikrobiologis pangan tersebut. Menurut Agustina et al. Tahun 2015, fermentasi akan memecah laktosa susu menjadi gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa agar mudah dicerna. Kemudian glukosa dan galaktosa ini diubah menjadi asam laktat plus CO2 dan plus H2O. Proses fermentasi juga menurunkan kadar laktosa di dalam susu, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita laktose intoleransi. Selanjutnya, saya akan bahas perubahan-perubahan yang terjadi pada susu sebelum inkubasi dan sesudah inkubasi secara lebih detail. Dimulai dari warna. Warna yogurt sebelum diinkubasi berwarna putih susu, tetapi setelah diinkubasi selama 8 jam warnanya menjadi putih kekuningan atau putih tulang. Menurut Rohman dan Maharani tahun 2020, secara sensori, yogurt yang baik berwarna putih kekuningan. Perubahan selanjutnya yaitu aroma yogurt yang awalnya beraroma khas susu sapi menjadi aroma khas yogurt yaitu beraroma asam. Menurut Yunus et al. Tahun 2017, perubahan aroma ini dikarenakan yogurt didominasi oleh asam laktat sehingga menimbulkan bau asam. Kemudian tekstur dari yogurt. Tekstur yogurt menjadi lebih kental dari yang awalnya cair seperti bahan bakunya. Menurut Jayanti et al. Tahun 2015, perubahan tekstur ini disebabkan karena protein susu digumpalkan oleh bakteri asam laktat, di mana protein yang menggumpal ini akan membentuk gel dan membuat tekstur yogurt menjadi kental. Perubahan yang terakhir yaitu rasa. Rasa yogurt awalnya masih didominasi rasa susu sapi, tetapi setelah diinkubasi, rasa yogurt berubah menjadi asam. Rasa asam ini disebabkan karena aktivitas bakteri yang memecah laktosa menjadi asam laktat, sehingga menghasilkan rasa asam pada yogurt. Banyaknya konsentrasi starter dapat mempengaruhi hasil yogurt. Menurut Mawarni dan Fitriah tahun 2015, jika konsentrasi starter yogurt semakin meningkat, maka asam laktat yang dihasilkan akan semakin banyak dan menyebabkan rasa dan aromanya semakin asam. Lama fermentasi juga dapat mempengaruhi hasil yogurt. Menurut Wardani et al. Tahun 2015, semakin lama waktu fermentasi, maka yogurt yang dihasilkan akan semakin kental. Kadar asam laktat juga semakin meningkat, serta akan semakin asam pula. Jadi, jika fermentasi ini saya lakukan selama lebih dari 8 jam, hasilnya akan semakin kental dan rasanya akan semakin asam. Penambahan gula juga mempengaruhi hasil yogurt. Yogurt yang ditambahkan gula akan memiliki tekstur yang lebih kental, rasa dan aroma yang lebih asam, karena gula merupakan substrat untuk pembuatan asam laktat. Starter yang digunakan pada pembuatan yogurt ini yaitu bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus burgharicus. Menurut Rahman dan Kumalasari tahun 2019, kedua bakteri ini bekerja sama menghasilkan simbiosis, di mana Streptococcus thermophilus akan menurunkan pH untuk merangsang pertumbuhan Lactobacillus burgharicus. Kemudian Lactobacillus burgharicus akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat. Pertumbuhan kedua bakteri tersebut dipengaruhi oleh suhu, di mana menurut Iksan et al. Tahun 2017, suhu optimal untuk fermentasi yaitu pada suhu 37 sampai 47 derajat Celcius, karena pada suhu tersebut pertumbuhan bakteri asam laktat pada yogurt lebih optimal sehingga tidak menghambat pertumbuhan
dan pembentukan asam laktat. Maka proses fermentasi pada suhu ruang menghasilkan yogurt yang lebih baik daripada yogurt yang difermentasi pada suhu dingin. Perlakuan terbaik pada percobaan ini yaitu yogurt dengan penambahan gula yang difermentasi pada suhu ruang, karena gula merupakan substrat untuk pembuatan asam laktat sehingga dapat meningkatkan kadar asam laktat dan meningkatkan total padatan terlarut yogurt yang membuat yogurt semakin kental. Serta suhu ruang merupakan suhu yang mendekati suhu optimum pertumbuhan bakteri asam laktat pada yogurt. Sekian video pembahasan yogurt kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video lainnya.